akan mendengarkan Injil Tuhan dulu. Injil Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Romo kita, Romo Ivan. Nah, sekarang siapkan hati, yuk kita mendengarkan Injil Tuhan beserta renungannya. Halo anak-anak yang terkasih, apa kabar? Lama kita tidak berjumpa atau mungkin baru berjumpa dengan Romo pada kesempatan hari ini. Yang pasti sudah hampir selama setahun kalian berada di rumah, tidak dapat ke gereja karena adanya virus corona yang membuat kita terpaksa harus bekerja, berdoa, belajar dari rumah. Sekarang Romo berada di gereja yang tentu dulu menjadi kesempatan bagi kita untuk berdoa bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tak kenal maka tak sayang. Saya Romo Ivan MSF, ya, Romo Ivan MSF yang sekarang bertugas di Paroki Hati Yesus Maha Kudus Purwodadi, tempat atau kota di mana adik-adik tinggal. Nah, adik-adik yang terkasih, kita dalam situasi pandemi ini melawan yang namanya virus corona. Virus corona itu membuat orang menjadi kalang kabut karena merupakan penyakit yang bisa membawa penderitaan bahkan kematian. Oleh karenanya banyak orang berusaha untuk melaksanakan yang protokol kesehatan. Cuci tangan, memakai sabun, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak, itu semua dibuat untuk menjauhkan kita terhindar dari yang namanya penyakit akibat virus corona. Namun jangan takut, karena sebenarnya virus corona kalau memang bisa kita waspada satu sama lain, kita tidak akan terjangkit dan tidak akan menderita sebagaimana banyak orang alami. Nah, anak-anak, pada zaman Yesus ada tersebar namanya penyakit kusta. Penyakit kusta itu adalah penyakit kulit, di mana orang kemudian bentol-bentol kulitnya, kemudian gatal-gatal. Nah, penyakit itu membuat orang dijauhi orang, karena dianggap penyakit kusta adalah penyakit yang berbahaya, penyakit yang dapat menularkan satu sama lain dan merupakan kenajisan atau membuat orang lain jijik. Maka dari itu, orang yang berpenyakit kusta senantiasa dijauhi orang-orang di sekitarnya. Masyarakat tidak ingin kenal, tidak ingin dekat dengan orang-orang yang berpenyakit kusta ini. Sungguh merupakan penderitaan yang luar biasa dialami oleh orang-orang pada zaman Yesus yang menderita penyakit kusta ini. Pada hari Minggu ini kita mendengarkan bacaan Injil tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Seperti Romo katakan tadi, orang yang berpenyakit kusta itu dijauhi banyak orang. Tetapi suatu kali orang yang menderita sakit kusta datang kepada Yesus. Dia mohon belas kasih Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Dia berkata, "Tuhan, jikalau Engkau mau, sembuhkanlah aku ini yang berpenyakit kusta, dijauhi oleh banyak orang dan dianggap merupakan kutuk." Orang yang berpenyakit kusta itu sangat berharap pada Yesus dan mohon pertolongan Tuhan Yesus agar diberi kesembuhan dari penyakit kusta itu sehingga tiada lagi penderitaan yang ia alami. Dan Tuhan Yesus mendengar laki-laki yang sakit kusta itu mengatakan dengan tergerak belas kasihan, "Ulurkanlah tanganmu, nak, aku akan menyembuhkan engkau." Dan apa yang terjadi? Bahwa Tuhan Yesus karena belas kasih, karena cintanya yang begitu besar kepada orang-orang, khususnya orang-orang yang sakit kusta, orang-orang yang menderita, laki-laki yang memohon pertolongan Tuhan Yesus, yang sungguh berharap pada Tuhan Yesus, akhirnya disembuhkan.
orang laki-laki yang sakit kusta itu ditahirkan, sehingga dia dapat kemudian diterima lagi di dalam masyarakatnya. Sungguh mujizat yang luar biasa diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang sungguh berharap kepada Dia. Tuhan Yesus akan menyembuhkan, Tuhan Yesus akan memberikan mujizat kepada kita semua yang berharap pada pertolongan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam situasi hidup kita kerap kali juga akan berjumpa dengan pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Pengalaman hidup yang mungkin terasa memberikan penderitaan bagi kita. Sebagaimana orang-orang yang sakit kusta tadi, merasa dirinya sendiri, merasa tidak punya pertolongan. Kita pun masing-masing juga akan mengalami yang sama. Misalnya, mendapatkan nilai yang jelek dari bu guru, kemudian dimarahi orang tua, atau situasi-situasi yang membuat kita marah, jengkel, dan merasa sendiri. Nah, pesan Romo adalah ketika kalian berhadapan dengan situasi-situasi yang membuat kalian menderita, membuat kalian pengen nangis, membuat kalian kesakitan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan kepada kita yang menaruh harapan besar kepada Dia. Maka kalau kita kerap merasa sedih, merasa sendiri, sekali lagi Romo katakan kita memiliki pengharapan akan Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus, caranya bagaimana Romo? Berdoalah kepada Dia, berdoalah kepada Tuhan Yesus, Dia akan datang mendekati atau menyapa kalian. Semoga dalam minggu ini kalian dalam situasi yang sehat semuanya dan kita bersama-sama dilatih atau diajak untuk datang kepada Tuhan Yesus, menaruh harapan karena Dialah, Tuhan Yesuslah harapan kita. Rahmat Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita mendengarkan Injil beserta renungannya tadi, kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang sakit ya Kak ya. Begitu juga Tuhan Yesus apa lagi ya? Apa ya adik-adik? Coba dong, Tuhan Yesus apa lagi? Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke bagian kita mau bikin karya nih Kak. Karyanya untuk hari ini adalah kita akan bikin doa untuk teman. Temannya boleh siapa saja. Boleh teman di sekolah, teman di rumah, atau mungkin teman sekolah minggu. Boleh-boleh saja. Apa ya yang harus dipersiapkan? Nih, ada kertas putih. Terus ada apa lagi Kak? Kertas warna. Jangan lupa kita siapkan lem. Terus apa lagi Kak? Dan pensil. Nah, kita akan mulai buat ya doanya. Sari selalu sehat, jadi biar bisa nemeni kita semua setiap minggu sekolah minggu ya Kak ya. Nah, buat adik-adik semua yang mau ikut bikin seperti ini, bisa loh nanti jangan lupa karyanya difoto, terus dikirim ke tetep emailnya paroki ya, nanti akan ada di bawah. Sekarang kita sudah selesai mendengarkan Injil, kemudian membuat prakarya. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian penutup. Nah, sebelum penutup ini ada
ada baiknya kayaknya kita mau gerak-gerak lagi ya Kak ya, pakai lagu ya. Oke, kita siapkan yuk biar semangat. Ayo, come on. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.